Halo Sobat Freya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi sama kita Freya ya. Kita Freya. Kita Freya. Kita Freya. Sebelah kanan saya Ada Rido. Atau Febian. Freya. ya, jadi itu singkatan atau gimana? Enggak, Ya. harusnya dari Febian dulu, baru saya. Oke, kita ulangi. Ulang ya. Saya Febian. Saya Rido, Saya Anto. kami Freya. Oh, harus gitu ya? Harus gitu. Udah. Udah. Kemarin kita ngobrol masalah new normal ya kalau nggak salah. Malam ini kita sharing-sharing lagi tentang apa nih? Tok, ada? Katanya sih mau bahas tentang mistis. Mistis. Percaya nggak percaya tuh kalau masalah mistis. Iya, percaya. Ini antara pengalaman pribadi atau memang ahad? Jadi Kalau saya setengah percaya, setengah enggak. kalau saya percaya, Kalau saya percaya. tapi harus dibuktikan dulu. Benar nggak? Kalau nggak, ya itu sekedar cerita. Kalau saya tuh sebenarnya masalah itu, saya yakin, saya percaya. Tapi kalau itu misalnya dengar orang cerita ada yang itu hantu atau segala macam. Nah, bagian yang itu saya nggak percaya. Bagian yang mana yang Misalnya tadi saya lihat ada mobil jalan sendiri nggak ada yang ngendarain, misalnya nggak percaya saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya sendiri nih di rumah posisinya sendirian atau ada merasakan juga kan takut gitu sendiri, jadi otomatis saya percaya. Tapi kalau dengar orang cerita itu saya tuh di hati itu nolak. Ya kayak mobil tadi kan, misalnya mobilnya berjalan sendiri tanpa ada penuh Iya. pengemudinya. Ya, Bisa aja dia turun dari mobil lupa narik rem tangan kan, terus jalannya nggak turun. Bisa jadi. ya pokoknya walaupun itu beneran Oh, yang iya. dia cerita bukan ngarang, tapi tetap saya tuh Tahu saya. di hati saya itu ada sentuhan nggak percaya gitu. sekarang gini toh, pernah ada cerita mistis nggak yang kamu alamin secara pribadi? Ada sih, tapi sebenarnya jadi gini, Bang Febi pernah ngalamin, tapi kebanyakan orang nih intinya ada di jiwanya tuh antara penakut atau enggaknya. Nggak, kejadian mistis yang pernah kamu alami apa? Misalnya? Ya nggak bohong sih sebenarnya, walaupun ada itu saya tetap nggak nganggap itu bukan. Ya, apa Ya, ceritanya? jelasin, ceritain. Tolong Gimana? ceritain. Ini, Kronologisnya gimana gitu? Pernah sih apa namanya, waktu masih di kampung, masih kecil nih, kan itu BAB-nya tuh nggak apa namanya, nggak di WC kayak sekarang itu, nggak di, jadi di apa namanya, di air yang ngalir di rumah nenek itu, Oh, di sungai. di sungai ya, di Hmm. sungai. Sempat ada yang melintas kayak gitu, Pak, lihat ke kiri dan ke kanan. Ya tapi di sini tuh ngerasa ya udah positif aja, mungkin itu sekedar halusinasi saya aja. Lokasi di mana? Segini Segini di di kampung. Nah, segini. Kan, kita berdua dekat bendungan ini, dapatan Babatan, ya berdua, air nipis. dari sini. Tapi itu ya orang kan beda-beda, ada juga yang betul bahkan itu kucing putih aja lewat cepet lewatnya, dan diceritain sama orang, saya lihat itu, saya lihat ini. Emang ada kucing lewat cepat itu jus. Ya biasa aja, Kucing super. super. Kalau Mas Rido gimana? Ya nanti dulu ceritain Anda dulu saya. Ya kalau saya Ya, sebenarnya nggak pernah ngalamin yang bukan nantang ini, ini benar belum pernah yang itu, yang serem. yang seru. Alhamdulillah belum. Tapi bukan saya nggak percaya hal-hal gitu, saya percaya. Kalau Rido? Kalau waktu itu jadinya baru sih. Waktu itu kan ngapel tuh ke Kedura hari Minggu tuh, malam Senin. Ngapel. Iya beneran ini. Jam berapa? Ngapel
Lah iyalah punya Udah cewek. tua masih ngapel juga. Hah? Udah tua masih ngapel. Saya masih muda. Masih muda. Anda udah tua. Oh. Awas ya. Emang mukanya ini boros. Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Jadi gini, waktu itu pulang ngapel kan dari Kedurang itu di Desa Lanjungan namanya. Saya pulang sekitar jam 12 malam, udah lewat itu, udah jam 1 kan. Udah ngeliat jam lagi, pokoknya udah tengah malam lah. Lewat tuh. Ada yang gerimis. Gerimis kecil kan. Jalan masa. Jadi pas mau pulang kan lewat hutan tuh. Kalau orang sini bilang hutan tuh apa? Nyawangan ya. Pokoknya Ya, kalau di daerah itu ya Nyawangan. ya lewat hutan lah, pokoknya ada hutan itu pembatas dari apa namanya tuh mau ke Bunga Mas itu di Kedurang lah, pokoknya lewat hutan itu jangan gerimis. Jadi kayak ada yang ikutin dari samping gitu. Itu kan. Ini kalau dengan cerita itu tuh gini, tapi Bentar dulu, hati-hati itu. bentar dulu. Ya. Jadi mungkin halu yang kita nggak tahu kan. Dia lagi bawa motor di pinggir tuh kayak ada yang ngikutin, tapi pas lihat itu nggak ada, tiba-tiba tuh kayak udah di atas gitu, udah di sini, kayak ada yang mau ngeliat ke muka gitu kan, kayak mau Perasaan aja ya. perasaan doang, tapi itu nggak ada. Nah mulai dari situ tuh kan, mulai dari situ saya ngegas motor nih. Pas digas motor itu mau kabur itu, motornya itu nggak ada tenaga gitu. Padahal udah gas full, tapi kecepatan tetap di 60. Halusinasi semua aja. Enggak, ini beneran nih. Jadi lepas dari hutan itu tuh, motor itu masih nahan tenaga gitu. Yang rumahnya pada kebetulan yang di desa setempat itu pada mati lampu tuh. Mau berhenti, mau perbaikin motor nggak ada bengkel kan, tengah malam gitu. Ini kenapa motor jadinya nggak perlu digas habis gitu. Tiba-tiba hujannya mati lebat. Udah masuk Bunga Mas tuh kan. Udah perasaan tadi hilang. Motor tadi normal lagi gitu. Udah dibejek habis-habis, tapi motor itu nggak mau jalan. Bukan nggak mau jalan, motor tetap Untungnya ada 60. tuh. Untungnya si Mas Rido tuh bawanya motor. Coba kalau motor. Bayangkan Gimana kalau kalau misalnya dia tiba-tiba di belakang, Oh, dia spion hidup. janganlah. Ya kan kalau kecelakaan itu kan lebih bahaya mobil. Iya sih. Tapi kalau motor itu ya masih bisa istilahnya. Nggak bisa kalau kencang bisa gampang dikendalikan juga. Iya juga. Coba kalau motor. Tapi menurut cerita warga setempat ya, warga Kedurang, memang kan sering terjadi kecelakaan di hutan itu, Nyawangan tadi kan. Itu kejadiannya sama. Ya sering tuh sih. Sering. Orang lihatnya jalannya lurus, tahu-tahu tuh udah tikungan, tiba-tiba lurus masuk ke jurang. Itu udah pernah kejadian. Itu udah pernah kejadian. Nyata ya. Nyata, memang ada bukti nyatanya di situ, tanya sama warga Kedurang. Dan yang pernah kemarin kan yang usul mobil truk itu yang sampai jatuh jumpalitan di sebelah jembatan itu, Katanya. sama gitu. Katanya kayak gitu kejadian Oh itu pas di jembatan itu ya? habis jembatannya, Habis jembatan. habis Ini dari jembatan. arah dari kota mana? Iya, terus kan nabrak ke motor tuh kan, nggak tahu lah pokoknya beritanya itu horor banget. Sekarang sering terjadi truk kejar lintas. Nah ya makanya Sebetulnya titik-titik yang kerasa angker di daerah kita itu ada banyak sih. banyak emang. Jadi di kota sendiri kalau dulu cerita-cerita orang tua kita dulu kan masih angker juga di kota kita sekarang. Tambah lagi di dusun-dusun, karena dusun juga sampai sekarang kan masih kayak dusun, Iya, masih desa. desa. Gitu. Walaupun udah ada perkembangan lah, cuman masih banyak hutan, masih banyak yang rimbun, daerah yang rimbun. Tadi aja udah beberapa titik tuh. Tadi di bendungan Babata air nipis, di Kedurang. Saya sendiri pertama kesini dapat cerita soal tempat yang angker-angker. Misalkan di dekat PLN, daerah PLN yang di Palasaga, daerah ini dekat Oh iya, PLN lama. Oh iya, iya. Kontrakan itu. Ya tahu. Nah itu satu yang aku pertama dapat cerita di Ibul, di dekat Mana? di dekat sebelum Polres dulu dibilang angker di situ. Sekarang udah rame tapi. Sekarang udah rame. Angker Waktu dulu ya. pertama kesini lah sekitar tahun berapa itu, tahun 2000 lah, Oh, aku masih umur 2 tahun. 2000. Jadi
Udah banget. Nah, iya lah. Masih kecil. Tapi kok mukanya Tuhan. Enggak. Jadi Ya. jadi intinya tempat angker itu kan di mana-mana ada nih. Mau di seluruh dunia lah, seluruh dunia ada. Sekarang yang kita coba bahas supaya ada gunanya nih obrolan kita nih tentang keberadaan makhluk tersebut. Pertama itu, kedua gimana cara ngatasinnya kalau kita ketemu sama makhluk itu, makhluk astral lah kalau istilah kerennya sekarang kan. Oh iya. Goib lah. Goib. Makhluk goib. Jadi di sini kan aku nemuin Anto tipe yang kurang percaya lah. Maksudnya bukan kurang percaya sama yang gaib. Aku rasa Percaya. percaya. Itu. Cuman karena dia belum pernah membuktikan melihat sendiri gitu kan. Kalau Rido mungkin agak lebih ekstrim gitu ya. Jadi Lebih, pada intinya halusinasi itu kalau yang jadi stop di situ, nggak lihat, nggak diperpanjang. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang apa sih gitu hal itu yang bikin hal jadi kayak gitu. Cuman kalau menurut pengalaman aku pribadi, kemungkinan pertama halusinasi jelas itu dari sugesti dari misalkan nonton film horor lah atau Iya. kita bersugesti sendiri atau ada hasil dari baca, itu yang pertama. Ini Kategori kebanyakan pertama. gitu juga. Ini rata-rata orang yang sering ngomong kayak gitu, ya orang yang sering nonton yang apa horor gitu. Tapi kalau saya memang nggak suka film. Kalau aku jujur nggak suka film horor, tapi Sama. kalau untuk membuktikan tempat itu angker apa enggak, aku lebih suka yang itu. Jadi kalau kadang-kadang kan orang bilang, oh jangan omong gede lah, bukan soal omong gede, soal kalau kata orang Sunda mah curiosity, Apa tuh artinya? keingintahuan. Oh. Itu mah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, curiosity. Hmm. Itu bahasa Inggris. Jadi pada intinya bukan sombong, Bukan bukan pengen memang. nantangin, Bukan, tapi iya. kita pengen tahu Ya. kapan dulu kita mau bersahabat. Ya bisa sih, boleh. Cuman sekarang kayak gini, kita kan bahas tadi pertama itu faktornya apa aja, jadi kemungkinannya itu tadi halusinasi kan dari berbagai macam sugesti kan. Yang kedua memang benar, memang kejadian benar, memang si makhluk itu ada dan memang kita lihat dengan mata sendiri, ngalamin sendiri, ngerasa gitu kan. Kalau pengalaman aku sendiri, orang kan sering bulu kuduk merinding atau merinding lah gitu kan. Itu sebenarnya bisa jadi indikator bahwa makhluk itu sedang beraktivitas. Nah, kalau yang itu sering Itu cuman ngalamin sering banget. yang salah persepsi ini menurut pendapat pribadi aku sendiri ya. Yang orang sering salah persepsi itu dengan bulu kuduk merinding, kita jadi takut. Sebetulnya bulu kuduk merinding itu reaksi normal manusia. Bisa merinding itu kan karena ada Ada interaksi. bukan interaksi. Alamiah. Itu reaksi alamiah. Sama kayak kita misalkan ngelihat orang, woi jago banget kan, merinding kok ngelihatnya jago banget. Oh iya. Sama kan? Ya, ya. Nah, cuman tergantung kita mau bawanya kemana, mau bawanya ke takut atau biasa aja gitu. Oh iya. Ya kan? Nah itu satu hal juga. Aku tipe orang yang tidak percaya sebelum membuktikan atau melihat sendiri. Nah tapi ada backstory-nya nih. Jadi dari yang terlepas kalian berdua, kalau aku dengar tadi kan belum ada pengalaman melihat atau merasakan atau berinteraksi lah secara langsung. Kalau aku sendiri sudah pernah, aku mengalami berinteraksi dengan yang namanya makhluk itu dari umur, seingat aku 4 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah. Berlanjut itu. Berlanjut, bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Kok bisa? ya nggak ngerti juga sih. Kalau soal itu
aku nggak ngerti. Jadi interaksinya dalam bentuk apa tuh? Yang pertama umur 5 tahun. Jadi waktu itu aku dengan adik persis di bawah aku, namanya Billy. Jadi kita lagi di rumah di Bandung. Jadi pas kita mau minum malam-malam, kita lihat ada makhluk yang kayak kelelawar. Jadi satu diam di sudut rumah. Jadi pas kita mau minum tuh, berhubung kita anak kecil, jadi kita belum dan mungkin waktu itu belum terkontaminasi sama cerita-cerita hantu gitu ya. Oh, iya. Jadi kita ngelihatnya aneh aja, itu apa sih gitu kan. Jadi ngobrol aku sama adik, itu apa sih? Tapi kita cuek aja kan, karena kita tujuannya mau minum. Waktu itu minum masih pakai kendi. Jadi minum dari kendi, Oh, itu tahun berapa? Sudah tua banget nih. jadi Saya- bongkar umur ya. Iya. Jadi bilang tua aja nggak sini. Oh iya. Jadi gimana? Lanjut. jadi udah itu saat kejadian pertama. Yang kedua masih di Bandung juga, lokasinya aku sama orang tua. Jadi malam-malam aku megang tangan orang tua di atap rumah yang kayak tadi juga kelelawar berjajar. Bukan kelelawar kecil, gede segede orang. Bisa gitu. Tapi anggaplah mungkin itu halusinasinya anak-anak. Kalau Oke. kalau halusinasi ya. Tapi kok kalian berdua bisa ngeliat gitu kalau itu halusinasi? Kalau halusinasi ya, itu biasanya cuma satu orang yang ngeliat. Ya, Tapi bisa dua-duanya ngeliat tuh gimana? tapi oke lah, anggap halusinasi. Hmm. Karena kita kesadarannya kan masih umur sekian gitu kan. Oh iya. Tambah gede. Yang saya alami lagi itu waktu kuliah. Ini maksudnya yang saya alami, kalau selebihnya sepanjang itu ada, cuman aku anggap kecil-kecil lah. Yang berinteraksi lagi secara langsung dengan ya makhluk itulah. Jadi waktu itu kan tetap aku dari dulu prinsipnya nggak percaya kalau gue ngebuktiin. Jadi waktu itu aku kuliah di Bandung gitu. Jadi kami tiap hari Sabtu tuh biasanya di Jakarta segeng, geng zaman kuliah, having fun lah, jalan-jalan. Jadi kebetulan waktu itu niat banget kita cari tempat-tempat yang ini untuk ngebuktiin tadi, bener nggak cerita orang. Jadi waktu itu yang pertama aku ingat di Jeruk Purut, katanya di lupa Jakarta Selatan kalau nggak salah, TPU Jeruk Purut pokoknya. Di situ kan banyak dimakamin artis-artis gitu kan. Jadi katanya di situ ada pastor yang tanpa kepala. Jadi kita mau buktiin nih. Jadi kita pergi pakai mobil bersatu, dua, tiga, empat. Ya berempat. Waktu itu aku ada namanya Ude, Reza, sama Al, Gemala Hanafiah yang sekarang udah jadi YouTuber surfer cewek nomor 1 di Indonesia itu. Jadi waktu itu kita susurin jalurnya yang kata orang di situ bilang, oh ini ngeri angker, malam-malam sekitar kita start jam berapa ya, jam 8 kalau nggak salah. Jadi kita susurin, tahu-taunya sampai di ini memang nggak ketemu kita. Jadi sampai di TPU-nya waktu itu ada dipaksa preman buat beli bunga. Jadi kepaksa kita beli bunga buat nyekar. Oh, buat nyekar di Ya. makam gitu ya. Jadi kepaksa kita keluar modal buat nyekar kan, masuk ke dalam situ. Dan waktu itu memang agak kurang ajar sih. Minta maaf sebelumnya gitu. Saking takutnya sama preman waktu itu, jadi kita udah nggak peduli lagi kuburan orang, udah kita injek-injek aja. Karena nggak kelihatan, gelap soalnya. Ya juga. Nah, soalnya apa, prinsip aku waktu itu lebih takut sama yang hidup daripada yang mati. Jadi udah nggak kepikiran lagi takut hantunya, tapi preman di depan kita ini Oh iya benar. yang maksa ini kan. Jadi rasanya pengen cepet-cepet selesai nyekar balik gitu kan. Jadi mending ketemu hantu daripada bacok sama preman ya. Iya. Oh iya benar. Iya, prinsipnya gitu. Prinsipnya Kalau aku kayak gitu. Lebih manusiawi gitu. Jadi pilihannya nggak ada yang enak kan. Ya, sama sih. Jadi akhirnya pulang, selesai tanpa hasil, nihil, tanpa bukti. Akhirnya kita coba ke salah satu kampus besar di Jakarta lah, di daerah Depok. Itu kan kampusnya luas.
Jadi kabarnya di situ kalau malam ada ojek tanpa kepala juga. Loh, pada tanpa kepala semua. Zaman itu memang lagi tren tanpa kepala Iya, gitu ya. kayaknya. Oh, jadi zaman itu hantu berbondong-bondong ngilangin kepala Nah. gitu penakutin manusia. Balik lagi yang tadi di jeruk purut itu, Ah. yang hantu tanpa kepala itu pendeta. Pendeta. Ceritanya pendeta yang Bukan pastor. dipenggal pastor sih, Pastor apa pendeta? pastor Sama. Katolik soalnya ini. Oh iya. Jadi pastor ini ceritanya dipenggal sama orang Jepang waktu penjajah Jepang masuk. Jadi dia katanya keliling cari kepalanya gitu kan. Oh. Nah kalau yang di ini aku nggak tahu backstory-nya apa. Oh, si ojek tanpa kepala, soalnya udah ojek, udah zaman sekarang. Jadi hari kita susurin tuh di dalam kampus itu, dari mulai tempat masuk sampai ke jauh gitu kan. Kita udah bolak-balik sampai 3 kali nggak ketemu apa-apa. Itu udah sekitar jam berapa ya? Jam 9-an, jam 9 lewat lah. Enggak ketemu ojek. Nggak ketemu. Akhirnya kita akalin. Gimana? Pakai garis krim? Akalin. Belum ada. Oh, belum ada. Jadi waktu itu Masih zaman mono. kan Oh, berempat nih. Hmm. Yang 2 nunggu di sini, 2 pakai mobil di sini. Jadi kita ngedrop dulu satu di sini, di ujung sini, satu lagi dari ujung sini. Oh iya. Di sepanjang jalan yang katanya ada ojek gitu kan. Jadi yang satu pakai mobil jalan pelan. Waktu itu aku sama teman aku sama si Ude jalan kaki. Jadi nanti kita ketemu di tengah gitu maksudnya. Jadi sepanjang jalan itu kita ke titik awal sama mobil mau ngejemput kita tuh. Jadi lama gitu kan. Oh nggak ketemu. Sampai akhirnya aku sampai di titik awal sama si Ude. Kemana orang tadi gitu. Kemana si Al sama si Reza. Ternyata pas ini balik si Reza sama Al bawa mobil kan. Lu kemana aja? Emang lu gak lihat gua tadi gitu? Jadi sepanjang jalan tuh kita nggak saling lihat. Oh, padahal itu seharusnya udah Padahal harusnya ketemu. sepapasan gitu. Ya? Harusnya ketemu. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Hmm. Jadi akhirnya oke, aneh. Cuman kita nggak ketemu sama yang kita mauin gitu. Yang kita cari, yang kita kejar. Malah sama teman sendiri nggak ketemu juga. Dapat kejadian kayak gitu kan. Emang lu lihat apa aja sepanjang jalan gitu kan? Yang nggak ada, gua nggak lihat lu, sama kita juga nggak lihat gitu kan. Jadi akhirnya oke lah, cuman sampai batas itu. Jadi gimana bisa ketemunya tuh? Bisa ketemu? Nggak. Karena awalnya tuh kan udah jalan pisah terus nggak ketemu, Ini. kan harusnya pisah tuh. Ini kan titik awal, ini kami di drop sini, jadi dia balik lagi nih. Jadi start, harusnya ketemu di tengah. Tapi pas kita jalan ke sini nggak ketemu, sini pas mau ngejemput kita di titik tengah juga nggak ketemu sampai ke ujung. Akhirnya dia balik lagi, kita kan nunggu di sini. Oh. Akhirnya ketemu, kemana aja lo? Oh gitu. Itu sayangnya ada tuh Bang Pep. Tapi Sayangnya belum zaman YouTube. Kalau udah zaman YouTube itu jadi konten. iya. Iya, jadi konten Benar, prank. benar. Jadi oke lah itu. Kalau misalnya itu walaupun itu beneran cerita si Bang Pep. Kalau udah Enggak, tayang beneran. di YouTube ya itu beneran kan? Hmm. Nggak kelihatan. Hmm. Kalau misalnya itu udah tayang di YouTube terus banyak yang nonton, itu orang juga nggak bakal percaya. Itu paling diomongin rekayasa. Ya terserah lah itu. Whatever lah. Percaya nggak percaya. Tapi kalau sebagian kalau untuk menurut normis ya, normis ini maksudnya orang yang ngerti apa-apa tuh. Kalau misalnya kita bikin konten kayak gitu, jalan terus nggak ketemu, orang bingung nontonnya. Kok bisa gitu? Iya. Kalau Kira-kira. sekarang kan bisa pakai efek, After Effect ada. Oh. Pakai Premiere aja. Oh iya benar-benar. Ya Iya. ngakalin kalau itu namanya guys. Jadi kita nggak puas nih. Kita masih tetap kesel walaupun ini kejadian aneh. Akhirnya terakhir kami waktu itu ke belakang rumah sakit di Jakarta Selatan. Ada rumah sakit terkenal lah. Di belakangnya ada taman. Tamannya itu setengah lingkaran lah bentuknya. Jadi ini rumah sakit, ini tamannya di sini. Tamannya setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu gimana? Pokoknya di tamannya itu di belakang itu. Kabarnya di situ ada kuntilanak. Ini bukan tempat pelan lagi berarti. Bukan. Kalau Jadi Berarti bawa anak ya? di belakang rumah sakit ini katanya kabarnya ini di belakangnya itu tempat apa sih? kamar mayat. Kamar mayat. Kamar mayat dan di situ sering banyak ibu-ibu yang melahirkan tapi meninggal ceritanya kan.
meninggalnya sama anaknya ceritanya. Jadi mau merinding nih. Nah jadi lihat kamera merinding bener nggak? Beneran lo merinding. Naik dulunya. Jadi oke, kita lanjut ceritanya. Jadi kita duduk-duduk di tengah taman itu. Duduk-duduk di tengah taman. Jadi berempat. Jadi kita kerjanya apa? Nunggu doang, Nunggu doang. Jadi nunggu, nggak dipanggil. nggak jemput bola lah, intinya nunggu lah gitu. Itu sengaja atau Sengaja. Memang sengaja pengen cari. pengen cari itu Lagi kurang kerjaan Sejago. banget itu. sejago ya? Ya mungkin kenakalan masa muda. Nah ini membuktikan ya, kegabutan anak zaman dulu itu lebih berfaedah daripada kegabutan anak zaman sekarang. Anak Main zaman TikTok sekarang tuh sambil tolak petir. belakang. Dan Nah ini beneran nih. Ya, ini beneran. Beneran nungguin yang diomong warga setempat itu memang ada yang Iya. tapi mereka udah nungguin. ya Kalau zaman sekarang tuh gimana ceritanya? Terbelakang? terbelakang, hantu dikepuk, Enggak, bukan? mereka yang jadi hantu. Iya. Datang ke orang. Oh iya benar, Iya, itu kan? ngeprank namanya. Iya benar. Sekarang zamannya gitu. Itu bukan gabut sih, kurang kerjaan, kurang kerjaan. Jadi kita Itu cari duit tuh. research dikit-dikit lah. Waktu itu kita berempat mana tempat berhantu. Jadi kebetulan tempat yang terakhir ini memang pilihan kita yang terakhir. Jadi di tengah kegalauan hati karena ngerasa nggak dapat apa-apa hari itu, akhirnya kan kita duduk di taman itu sekitar setengah jaman mungkin, ngerasa nggak ada apa-apa, udah kita balik aja. Jadi tahu-tahu ada bayangan berkelebat lah kalau istilah itu kan, set gitu kan. Oh iya. Dia mainnya di sudut mata. Jadi kita tahu juga, kita udah riset sedikit bahwa yang namanya itu tuh dia mainnya di sudut mata. Yang tadi aku sebutkan. Iya Pak. Dia mainnya di sudut mata. Kedua, dia kalau suara dia jauh berarti dia dekat, kalau suara dia dekat berarti dia jauh. Ya, nah jadi ada nih, kita kesenangan nih, nggak takut gitu. Malah senang, excited gitu kan. Jadi pas udah excited gitu kan, akhirnya ada kita lagi posisi di dalam taman nih. Jadi ada batu yang dilempar dari pohon, set, gitu kan. Jadi udah selesai ini, kejadian lempar batu dari pohon tadi, kita mikir lagi, ini batu kira-kira yang bawa kelelawar atau apa gitu kan. Jadi kita mikir, Dek, lu lihatnya gimana? Batunya datangnya horizontal gitu. Baru dia jatuh. Yang aku lihat juga kayak gitu. Jadi kalau kelelawar kan dia ngejatuhin batu, misalkan dia bawa kayak gini kan. Nah, ini nggak, datangnya gini dari dalam rimbunan pohon. Oh, udah dilempar tuh ya. Berarti dilempar kan? Harus lempar, bukan kayak. Oke nih. Sorry sobat, tadi kita ada gangguan teknis. Jadi kameranya tiba-tiba mati. Jadi kita lanjut lagi sekarang. Udah. Jadi sampai di mana tadi? Sampai di yang belakang tadi. Jadi kita pas udah dilempar batu sama makhluk itu. Jadi akhirnya kita satu-satu ngambil batu. Kita lempar balik ke arah rimbunan itu kan. Kita lempar ini. Jadi lucunya kejadiannya saling lempar. Jadi dia balas. Jadi kayak nggak pernah kena gitu kan. Dia juga nggak kena sama kita gitu. Akhirnya aku punya ide gitu kan. Ambil batu banyak-banyak. Jadi waktu itu kami ambil kerikil banyak-banyak, masing-masing megang gitu, lempar situ. Jadi semuanya ngelempar situ, pas udah nyampe ke situ, kubrak. Jadi kayaknya kena gitu lemparan kita tuh. Kena gitu. Jadi dia ini kan harusnya halus, tapi kayak punya fisik gitu. Jadi bisa kena, jatuh. Nah pas dia jatuh, karena ini tempatnya kan temaram, jadi lampunya cuma lampu-lampu kuning yang agak ini udah malam gitu. Pada saat prak gitu kan langsung set gitu kan, gerakannya cepet. Udah pas udah dia loncat ini menghilang, kita nunggu nih ada respon lagi nggak. Ternyata udah nggak ada. Jadi mikir udah nggak beres ini, pulang kita. Akhirnya balik kita. Cuman waktu itu setengah excited, setengah rasa merinding ada, Campur aduk lah pokoknya. campur aduk, setengah senang udah ketemu. Akhirnya malam itu nggak empty handed gitu kan. Jadi kita ada pengalaman yang kita bawa gitu.
Nah sekarang masalah aku bisa berani gitu, dan aku punya definisi sendiri tentang melawan makhluk halus yang ngeganggu, karena ada juga yang ganggu kan. Jadi waktu aku masih SMA dulu, aku pernah kena sakit gara-gara waktu di Bandung dulu, rumah yang aku tempatin itu kan bekas rumah dalang. Jadi di atas pintu kan banyak tusuk sate, isinya bawang, cabe, macam gitu kan. Jadi waktu itu aku anggap musrik semua itu. Jadi aku ambilin, aku bakar. Biar saja nih. Ya, bukan saja kayak isin gitulah, kayak apalah, sarap lah pokoknya. Oh gitu. iya paham. Jadi di atas atau menangkal di atas ini macam-macam lah gunanya, penangkal apa ini kan. Jadi akhirnya aku kumpulin banyak tuh, aku bakar di belakang rumah. Waktu itu rumah yang aku tempatin lumayan luas ya, panjang. Jadi gambarannya di depan tuh ruang tamu, kamar di bawah, 2 lantai kebetulan. Jadi kamar aku waktu itu di atas, di belakang, di tengah-tengah tuh dapur. Di belakang dapur tuh ada kolam, di belakang kolam tuh ada musola. Di belakang musola tuh ada ini. Panjang kali. Panjang memang, ada gudang. Nah dari dapur ini, dari tengah rumah, yang dapur ini mau ke ngelewatin kolam, musola sama ini, itu ngelewatin lorong panjang. Nah biasanya itu tempat paling angker, dan tiap malam di situ kita ngedenger suara kayak sendal kaki karet jalan, kan? Dicit-dicit gitu. Sendal ini, soalnya lantainya kan keramik. Jadi udah kejadian aku bakar tadi, nggak lama udah itu aku ngalami demam panas, dan ke dokter, dan kata dokter aku sehat-sehat aja. Tapi demam. berapa minggu itu? 1 minggu. Ya. Jadi selama 1 minggu tuh itu banyak hal yang aku alami secara gaib lah. Jadi kayak ngeliat tangan percaya gitu, saling perang gitu, kayak saling adu gitu. Gitu yang katanya kan waktu itu orang cerita di situ kan, di kamar atas tuh ada genderowonya gitu kan. Aku nggak percaya, jadi akhirnya demi membuktikan aku tidur di kamar itu. Serius. Jadi tahu-taunya yang bikin aku demam itu pas genderowo itu tadi. Jadi aku ngelihat genderowonya tuh pokoknya wujudnya kayak gitulah. Aku nggak bisa yang kayak acara-acara TV itu ngegambarin kayak gitu-gitu, nggak bisa. Cuman aku tahu tampangnya waktu itu kan hadir di depan aku kayak gitu. Ditekannya di sini, gitu kan? Ditekan di sini. Akhirnya udah itu aku demam selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu aku tetap tidur di kamar yang ada genderowonya itu. Dan ditemenin genderuwo terus? Enggak, cuma sekali doang. Jadi pas demam tuh cuman tiap tengah malam jam 12. Waktu itu selimut aku warnanya putih. Jadi aku pakai selimut putih, aku jadiin kayak jubah. Tiap jam 12 turun ke bawah, duduk ngadep tempat yang paling angker. Duduk di tempat angker juga, ngadep ke tempat yang paling angker di rumah itu. Sambil bawa botol putih, duduk. Jadi kayak ngelamun kosong. Jadi kayak otaknya setengah sadar, setengah, soalnya apa aku ingat gitu. Tapi yang waktu itu aku posisinya masih penakut. Jadi bawa botol tuh buat minum kalau haus. Soalnya waktu itu kan karena demam panas kan, jadi pengen minum terus. Jadi tiap malam tuh kayak aku tuh dipaksa untuk ngelihat ke tempat paling angker gitu. Selama 1 minggu. Yang maksa tuh perasaan aja. Kayak ada yang ngendaliin. Jadi selama 1 minggu kayak gitu. Dan setelah lepas 1 minggu sembuh. Dan setelah itu Tanpa obat itu? tanpa obat. Sembuhnya gimana? Ya sembuh kayak gitu. Jadi Sembuh pas bangun besoknya udah sembuh. Bisa. Jadi Alasannya kenapa? apanya? Alasan setelah itu? Tahunya kenapa itu alasan bisa sembuh? Ya karena badan udah sehat, nggak demam lagi. Jadi udah setelah ngadepin kejadian itu, jadi dalam pikiran aku kan, aku udah ngalamin hal yang paling menakutkan bagi aku sendiri, dan aku dipaksa ngelihat. Jadi aku akhirnya udah, insya Allah ini ya, cuman apalagi sih yang takut yang belum aku hadepin gitu. Masalah yang gituan. Itu kenapa
orang kesannya kayak aku kalau ngomong gimana sesumbar gitu kan. Ya enggak, memang kayak gitu. Kalau misalkan nggak kebukti, Ini kan ceritanya real, nggak di apa namanya, nggak di skenario atau gimana, memang cerita. Konsep kita kan malam ini kan cerita Ya. tentang pengalaman masing-masing. Hmm. Ya, itu pengalaman Mas Edi, si siapa Bang Wido juga udah ngomong cerita gitu. Kalau saya sendiri sih udah cerita benar tuh, belum pernah yang ngalamin yang gitu. Tapi bukan berarti kita nantangin, bukan. Nggak mau juga sih sebenarnya. Tapi kalau saya tuh sebenarnya pernah sih, bukan ngelihat, tapi saya waktu kecil itu tinggal sama nenek. Dari kecil, dari umur 2 tahun itu tinggal sama nenek. Waktu itu saya tuh sering sakit-sakitan kalau udah masuk malam, sakit, panas badannya. Tiap masuk malam doang. Ya, Kalau siang enggak? siang nggak. Jadi Jadi orang sekitar tuh ada yang kalau di kampung tuh kan ada orang kita dia ngomong gitu kan. ya dukun lah istilahnya. Ya, jadi dia ngomong itu tuh katanya ada temennya gitu di rumah. Dia ngomong gitu. Jadi kalau malam dia datang gitu. Dia ngomong gitu. Aku juga sih nggak percaya sih. Tapi beneran aku ngalamin waktu itu. Gini. Jadi aku tuh ngalamin tuh waktu udah masuk malam tuh udah gelisah gitu. Matanya sering ngelotot. Gitu. Tapi nggak ngelihat apa-apa beneran. Foto doang. Ngelotot doang. Tapi udah malam nih, udah mulai jam 10 jam 11 gitu. pantas matanya belum. Iya sih. Iya benar. Ini dari serius Benar. banget. Berarti ya. Cerita serius nih, nggak ada yang Matanya belok itu mungkin karena bawaan dari kecil itu tadi. Baru Sering tahu nonton kita karena ceritanya baru kayak tahu. gitu. Makanya matanya belok sekarang. Lanjut. Lanjut. jadi yang paling terkesan di apa di benakku tuh kalau udah malam tuh sering, kalau di zaman itu kalau nggak salah tuh tahun 2000-an sih. 2000-an tahun berapa ya, 2000-an sih 2000 awal lah. ya, 2001 pokoknya kisaran itu sih. Nah di situ tuh memang terjadi itu sering, bukan di tempat aku aja, tempat tinggal aku aja, tempat-tempat lain juga. Itu tuh cuman kedengaran, misalnya nih gue tidur di kamar nih ya, ada suara kayak bekas kaleng, terus Dipukul-pukulin gitu. gitu. Kayak kaleng gitu. Itu hampir tiap malam tuh. Jadi itu. Beneran tuh, nenek saya keluar malam-malam bawa lampunya, masih belum ada listrik waktu itu. Bawa lampu yang masih pakai minyak tanah tuh, lampu kampung tuh. Masih merinding. Ya masih merinding. Merinding Itu ceritanya. Masih merinding. Real, Jadi kalau serius. cerita merinding gitu. Jadi pas keluar, aku ikutan ke belakang, di belakangnya nenek keluar. Jadi sambil ngomel, ini apaan sih orang misalnya kayak gitu ngomongnya, pakai bahasa daerah, bahasa dusun. Jadi ngomong apa sih malam-malam ya, mainin apa kaleng gitu. Cari tepat tuh di arahnya nenek tuh datang, tepat ke sumber suaranya datang. Nggak ada. Masuk lagi ke dalam, ada lagi. Terus gitu. Kalau misalnya orang, ya mungkin secepat itu kaburnya maksudnya. Nah, iya bener. Ya pasti suara kaburnya ada juga. Tapi memang waktu itu tuh sebenarnya sering gitu tuh di daerah saya itu, bukan teman saya sendiri, dia sering teman-temannya juga ngalamin gitu ceritanya. Orang ngomong tuh hantu apa namanya, hantu kaleng atau gimana, ada sih. Itu kaleng. Bukan Daerah mencegah. segini ya. Jadi beneran tuh, kadang-kadang. Berarti itu Kalau hantu. walaupun itu memang bukan mistis, tapi nggak tahu dia walaupun orang, ya tapi saya nganggapnya itu udah arahnya ganti. Berarti itu udah agak modern hantunya. Soalnya dia udah kenal kaleng. Iya. Zaman dulu belum ada kaleng. Zaman dulu belum ada Nggak kaleng. ada kaleng itu. Masa sih, malam. Kalau orang sih, orang kerjaan banget. Ya kalau orang benci kaleng gitu. Bukan hantu kaleng, benci kaleng. Lah, itu sakit. Ridho, itu ada cerita tambahan, misalkan kejadian yang lebih ini dari yang tadi gitu. Kalau pengalaman pribadi aku kan kayak gitu tadi, walaupun masih lebih banyak pengalaman. Itu baru cerita yang di Jawa dan enggak semuanya. Waktu aku masih di Bandung, Jakarta kan. Yang di mana ini aku belum ceritain. Oh iya. Gimana kalau
cerita selanjutnya kita sambung di part 2 aja, gimana, setuju nggak? Ada kepanjangan gitu. Ya, ini videonya udah kepanjangan, nanti penonton juga bosan juga ya kan. Mungkin di part yang kedua kita punya cerita yang lebih menarik lagi gitu. Ya, karena kalau bisa sih kita langsung survei ke lokasinya. Survei ke lokasi. Ini si Oke. Bang Feb berani nih kalau diajak. Berani. Ayo, Kan muncul. takut katanya sama Allah kan. Ya, Oh, Bener nggak? tapi jangan juga kita nggak boleh. Kita nggak boleh sesumbar, nggak boleh nantangin, tapi nantilah di part 2 aku jelasin konsep mana yang nantang, mana yang enggak. Oh iya. Dalam persepsi pribadi saya ya, Hmm. kalau dari aku gitu. Jadi nanti kita. Jadi ke depan tuh kayaknya lebih menarik kita langsung ke lokasi, rencananya gitu. Supaya ke sini ada yang menarik. Oh. Jadi nanti di part 2 itu mungkin kita sambil bahas ginian, sambil eksperimen juga. Ya, Bisa gitu. Ini selesai dari bahas new normal, ini kita jadi bahas Abnormal. mistis gini. Ya pokoknya intinya kita ada podcast, obrolan kita pojokan rumah, tapi di sana juga kita entah kita ngobrolin apa, yang penting itu yang tidak menarik lah. Ya. Nanti kasih saran sobat semua, sobat Freya semua, kira-kira apa topik yang mau kita bahas selanjutnya juga setelah yang ini. Ya. Benar. Yang jelas nih channel kita bikin itu sesuatu yang real, bukan skenario, bukan rekayasa, bukan istilahnya. Jadi kita membahas di kehidupan kita sehari-hari, di setiap daerah kita, apa kehidupan sehari-hari kita akan masukin Ya. apa. Cuman nanti mudah-mudahan apa yang kita bahas ada apa ya, ada hal yang bisa kita sama-sama petik gitu kan. Ya, Hmm. Dari pengalaman kita bertiga dan mungkin nanti dari komen yang nonton kita. Oke, sobat Freya, bahasan kita sampai sini dulu, nanti sambung ke part 2 selanjutnya. Mungkin nanti ada saran dari teman dan kita turun ke lokasi langsung ya. Oh iya. Harus Ya. itu. kalau saya sih lebih menarik. Dan nanti part 2 kayaknya kita harus bikin kesimpulan, Ya. soalnya nggak ada gunanya kalau nggak ada kesimpulannya nih. Jadi, oke sobat Freya sekalian, tadi kita udah bahas tentang apa-apa hal mistis yang pernah kita alami. Mungkin di video selanjutnya nanti kita bakal turun ke lapangan ya, turun ke lapangan langsung, Ya harus. dan kita bakal narik kesimpulan nih. Hmm. Nanti di video kita yang kedua, part 2 dari kelanjutan dari yang sekarang. Jadi sekian aja untuk malam ini. Ini udah malam nih. Udah malam-malam. Ini Jadi, udah jam berapa ini? Jadi nanti kita sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti insya Allah kita bakal kasih kesimpulan, dan tolong kasih saran atau pendapat, mungkin bisa nanti komen. Kalau kalian suka video kita ini, subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami Freya. Peace out.